Baik. Ya, nanti. Silakan Pak Sofi. Sudah masuk, Pak? Sudah, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semangat ya anak-anak. Semangat. Iya, baiklah. Ya, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dahulu. Ya, silakan Nak Rahmat dipimpin doa, silakan Nak. Baik teman-teman, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi Ya, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita selesai berdoa dengan harapan kita semuanya kebutuhan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Baiklah anak-anak semuanya. Semangat ya anak-anak. Semangat, Pak. Semangat. Alhamdulillah masih fresh ya, masih pagi ya. Kita harus semangat selalu ya. Semangat ya. Karena apa anak-anak? Karena jika kita bersemangat nanti insya Allah apa-apa yang kita harapkan insya Allah akan tercapai ya. Manjat wajah. Siapa yang sungguh-sungguh bersemangat insya Allah harapannya akan tercapai. Baiklah anak-anak. Jadi sebelum kita mulai materi, apakah anak-anak masih ingat pelajaran yang telah lalu yang disampaikan oleh Pak Guru? Lupa, Pak Guru. Lupa, iya baiklah kalau lupa saya ingatkan ya anak-anak. Jadi materi yang telah lalu itu adalah tentang berbakti kepada orang tua. Ya, ingat ya sekarang ya anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi kaitannya dengan materi yang telah lalu dengan sekarang ini sangat erat sekali anak-anak. Yaitu sekarang kita masuk ke materi surah Al-Asr. Ya. Semangat, Pak. Semangat, iya semangat. Nak Khairiyah, semangat selalu ya. Iya. Jadi kita nanti masuk surat Al-Asr. Jadi sebelumnya anak-anak, sebelum surah Al-Asr dijelaskan atau dipaparkan oleh Bapak Guru, Pak Guru akan ini menunjukkan dulu ya tujuan pembelajaran pada kali ini ya. Nah, Khairiyah bisa lihat ini papan tulis, Nak? Bisa, Pak. Iya, silakan Nak Khairiyah dibaca ini tujuan pembelajaran. Silakan. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan Quran Surat Al-Asr. 2. Peserta didik mampu melafalkan Quran Surat Al-Asr. 3. Peserta didik mampu menghafalkan Quran Surat Al-Asr. 4. Peserta didik mampu memberi kesimpulan terkait isi kandungan Quran Surat Al-Asr. Yang terakhir, peserta didik mampu menulis Quran Surat Al-Asr. Bagus Nak Khairiyah. Tepuk tangan untuk Nak Khairiyah. Terima kasih Nak Khairiyah ya. Ya itulah pembelajaran yang akan kita pelajari anak-anak ya. Jadi intinya nanti insya Allah setelah pelajari materi ini anak-anak semua akan bisa menjelaskan, melafalkan, menghafalkan dan menyimpulkan isi kandungan surah Al-Asr dan juga menulis lafaz surah Al-Asr. Baiklah anak-anak, silakan
perhatikan lagi di papan tulis anak-anak ya. Ini adalah tentang surah Al-Asr ya. Jadi jelas ini Nak Rahmat ya? Jelas, Pak. Iya. Jelas. Bisa dibaca Nak Rahmat ini? Bisa, Pak. Silakan Nak. Iya. Surah Al-Asr adalah surah urutan ke-103 dalam Al-Quran. Surat Al-Asr tergolong surat Makkiyah. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Iya, pintar Nak Rahmat ya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan kira-kira ya, apa sudah paham semuanya? Kenapa disebut surat Makkiyah, Pak Guru? Oh iya Nak Haria, ya surah Makkiyah itu artinya adalah surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Ya. Sudah Nak Haria? Terima kasih Pak Guru. Iya sama-sama. Ya. Saya kira sudah paham semuanya anak-anak ya? Berapa, Guru? Ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke surah Al-Asr. Nah, inilah anak-anak ya yang dinamakan surah Al-Asr, terdiri dari berapa ayat anak-anak? 3. Iya, 3 ayat pertama. Silakan Nak Sairul baca. Silakan Nak. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, yang kedua silakan Nak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Untuk yang ayat ketiga silakan dibaca Nak Ika. Silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tasawwu bil haqqi wa sabr. Iya, bagus anak-anak ya. Sekarang kita akan baca lagi sekali lagi ya. Ikuti Pak Guru ya anak-anak ya, sama-sama ya. Iya, Pak. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak ya. Sekarang ini akan saya Pak Guru jelaskan tentang arti dari surah Al-Asr ya. Untuk arti ini di situ jelas tulisannya ya Nak Sairul? Jelas. Iya, untuk arti yang pertama apa Nak Sairul, silakan dibaca. Sesungguhnya manusia itu benar dalam kerugian. Betul apa salah anak-anak? Salah Pak. Oh iya, Nak Nurul, ayat pertama. Demi masa. Oh iya. Sekarang ayat yang kedua, Nak Khairia. Oh iya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Oh iya. Yang ayat ketiga, Nak Rahmat, silakan Nak. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Oh iya, pinter sekali ya anak-anak kelas 4 ini. Ya, semoga menjadi anak yang soleh-soleh semuanya. Amin. Anak-anak semuanya, Amin.
Ya, dari mulai pertama tadi ya, siapakah kira-kira yang bisa apa ya memberi kesimpulan atau contoh orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi? Silakan di sana. Ya Pak. Ya, Pak Nurul, silakan. Kesimpulan dari sholat Al-Asr adalah bagaimana kita menghargai waktu, Pak, untuk disiplin waktu. Oh iya, pintar, bagus Nak Nurul. Ada lagi yang bisa, silakan. Nak Sairul, Iya, bisa. Pak. Nak Ya, Khairiyah. saya Pak. Iya. Kita selalu mengajak kepada kebaikan, Pak Guru. Oh iya, bagus. Iya. Ya, Ada lagi? saling nasihat menasihati ke hal-hal yang baik. Ya, melarang orang berbuat jahat. Pintar semuanya. Baiklah anak-anak ya, karena saya kira ini sudah paham semuanya. Sekarang Pak Guru akan membuat diskusi ya. Jadi anak-anak silakan dibuat menjadi 2 kelompok ya. 2 kelompok. Silakan didiskusikan ya. Diskusikan ya, masing-masing merumuskan dan menyimpulkan hasil penggalian informasi tentang Quran surah Al-Asr ya. Nanti ditulis, setelah itu nanti silakan maju untuk mempresentasikan atau menjelaskan ya. Silakan anak-anak, mulai dari sekarang saya kasih waktu 10 menit. Selesai Pak Guru. Iya, sudah selesai. Nah, sekarang kelompoknya Pak Rohmat, silakan dibaca Nak hasil diskusinya Nak. Isi kandungan surah Al-Asr. 1. Kita harus menghargai waktu. 2. Orang beriman itu pasti akan beruntung, tidak merugi, beriman dan beramal soleh. Terus kemudian yang ketiga, orang yang beruntung termasuk orang yang senantiasa menasihati tentang kesabaran dan keimanan. Iya, sekarang kelompok 2 Nak Khairul atau Nak Nurul, silakan. Ya Pak. Kandungan surat Al-Asr yang pertama. Kita sebagai siswa harus datang ke madrasah tepat waktu. Yang kedua, saling menasihati sesama kawan. Yang ketiga, selalu menyarankan untuk berbuat baik. Terima kasih Pak. Kesabaran. Iya. Iya, sudah bagus ya. Atau ini ya, ini seperti yang di papan tulis ini ya, dituliskan Pak Guru ini sudah ya. Jadi isi kandungan surah Al-Asr ya, ini adalah kehidupan di dunia ini memiliki waktu yang sangat singkat ya anak-anak ya. Jadi Surah singkat Bel, ya. Pak Guru. Apa Nak? Waktunya habis. Lanjut jam pelajaran Pak Guru. Oh iya, ya baiklah anak-anak ya. Jadi sebelumnya Nak, ini juga ini inti dari surah Al-Asr ya, adalah peringatan tentang waktu yang dianugerahkan kepada hambanya sebagai sumber dan modal utama dalam kehidupan ya. Yang kedua adalah orang yang tidak menggunakan waktu untuk kebaikan akan merugi ya. Jadi sebelumnya anak-anak ini akan saya beri tugas dulu ya. Jadi nanti tugas keterampilan ini dikerjakan di rumah. Jadi tugasnya adalah membuat video amalan atau perbuatan orang yang beruntung ya anak-anak. Dan nanti minggu depan dipresentasikan di depan kelas ya. Siap ya anak-anak ya? Ya Pak. Ya, Pak Guru. Ya Pak Guru. Baiklah anak-anak. Jadi berhubung materi sudah selesai ya anak-anak, marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Tapi sebelumnya Pak Guru berpesan, rajin-rajinlah belajar di rumah ya anak-anak dan jaga kesehatan. Silakan Nak Roma dipimpin doa pulang, silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri belajar hari ini. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr وعملوا الصالحات Baiklah anak-anak, terima kasih dan semoga tetap sehat selalu dalam lindungan Allah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung mau mengajukan pertanyaan atau saya berikan dulu sama Ibu Haja. Halo Ibu Haja. Beliau lagi masih off. Ya, saya mau tanya dulu sama Pak Rahmat, Pak Sofi. Jadi pertanyaan saya ini tidak terlalu bagaimana Pak, tidak terlalu panjang. Jadi itu rambu-rambu pengembangannya itu Pak, yang Bapak lakukan tadi itu pengusahaan terhadap teori belajar dan pembelajaran yang berlandaskan rancangan itu sudah bagus Pak, sudah bagus semua. Pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan IPK-nya, ya sudah bagus. Pengembangan perangkat pembelajaran, hanya yang saya mau lihat dulu ini kritisi itu apakah materi ajarnya, media pembelajarnya, LKPD-nya itu dicantumkan di dalam RPP-nya Pak Sofi atau bagaimana? Ada Pak di belakang. Iya, bisa ditunjukkan Pak? Ada, ditunjukkan bisa? Iya. Tadi sudah dikasih op ya. Tapi dicantumkan, ada dicantumkan Pak semua? Iya. Itu materi ajar, media pembelajarannya LKPD ada dicantumkan, tapi pendalaman dan penguasaan materi ajar sudah bagus sekali Pak, sudah bagus. Hanya yang saya tanya itu apakah dilampirkan semua itu materi ajar, media pembelajarannya, LKPD-nya? Pak Sofi? Iya, Pak. Oh, ada Pak, iya. Perencanaan terus Pak, iya, oke. Jadi ya pelan-pelan LKPD-nya ada Pak semua. Iya ada. Iya. Nah, kalau ya oke, saya kira sudah cukup untuk pertanyaan pertama. Cuma 2 pertanyaan saya Pak. Untuk selanjutnya bagaimana memporsi penggunaan waktu, estimasi waktu yang saya tetapkan tadi 15 menit kepada Bapak untuk mengkondisikan 3 langkah Pak. Jadi langkah pertama pendahuluan kegiatan ini tidak penutup. Bagaimana kondisi penetapan waktunya kalau Pak Sofi tetapkan berapa menit? Silakan Pak Sofi. Iya Pak. Pendahuluan pertama jadi, berapa? Iya. Untuk salam pembuka, anggota kehadiran menyiapkan peserta didik berdoa. Berapa menit? Bersama menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya. Kalau waktunya 15 menit berarti itu bisa 3 menit Pak ya. Pendahuluan. Iya pendahuluan. Nah, kegiatan intinya? Kegiatan inti bisa 9 menit. Iya. Dan penutup 3 menit. Ya. Iya. 9:39, 15 menit Pak ya. Jadi ya 3:93. Jadi ini pelajaran sama Bapak dan Ibu yang belum tampil, nanti tampil hari ini, tampil besok, tampil lusa Pak, lusa atau minggu hari Selasa, supaya diatur penggunaan waktunya. Biasa Bapak dan Ibu bagus caranya mengajarnya, bagus materinya, tetapi penggunaan estimasi waktunya, makanya itu selalu diingatkan itu Pak, di masa. Sampai ada yang mengatakan time is money, waktu itu adalah uang. Ya, karena pentingnya waktu itu. Nah, kapan kita maksudnya kita terfokus sama pembelajaran saja, tidak menggunakan waktu yang efektif,
itu akan merugikan kita dan merugikan siswa dan merugikan guru yang akan masuk di kelas. Nah, itu mungkin. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga Pak, supaya bisa kita jadikan acuan untuk mengikuti. Ya. Nah, intinya itu ada pegangan kita. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Bapak bahwa perlu ada pegangan supporter PP harus ada di tangan supaya itu kita jadikan acuan. Mungkin Pak Sofi sudah bagus Pak, hanya penggunaan waktunya mungkin masih perlu diperbaiki. Ya, sudah ada Ibu Guru Pamong. Mungkin terkendala beliau, ya, terkendala dengan ya, terkendala dengan jaringan. Untuk selanjutnya, ya, yaitu pendalaman aspek penilaian dalam rancangan pembelajaran yang mencangkup aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kisi-kisi dan soal yang berorientasi HOTS. Nah, itu kalau kondisinya Bapak memang beginilah keadaannya karena yang kita ajar itu SD, ya Pak, MI yang kita ajar. Tidak mungkinlah kita pertanyaan-pertanyaan yang bernuansa HOTS itu yang bisa dinalar dengan ini, tapi kalau kita sudah memberikan masukan-masukan kepada siswa, mengulang-ulang melalui bacaan-bacaan, mungkin itu ya. Oke, mungkin yang terakhir Pak Rahmat, Pak Sofi, saya mau tanya Pak, bisa ini pengujian kemampuan baca tulis Al-Quran sudah, kalau bacanya sudah bacanya. Iya Pak. Jadi saya mau lihat tulisan aslinya Bapak. Tulisan asli apa yang diajarkan tadi, ya, silakan. Surah Al-Asr ya Pak? Iya Pak, ya. Yang diajarkan tadi, ya, tulis tangan saja. Iya Pak. Ya, satu ayat saja Pak, satu ayat. Baru ditampilkan, kasih lihat di ini kamera. Jadi kalau perlu teman-teman yang lain bawa spidol Pak, supaya agak ini cuma sampel saja, ya, supaya agak jelas. Iya nih Pak. Ya, oke, kasih dekatnya. Kurang jelas Pak. Bisa dibaca Bapak dan Ibu? Kurang besar tulisannya. Ya. Kurang jelas Pak, kurang jelas. Ya. Pakai spidol Pak Sofi. Iya, kalau spidol ada, silakan spidol. Ya. Ini di tas saya ada Pak Sofi. Spidol. Ini mudah-mudahan Ibu Haja ini cepat bergabung dengan kita Bapak dan Ibu. Mungkin beliau mengalami kendala jaringan. Ya. Jaringan ini. WA di grup itu laptopnya ya, jadi Pak Rahmat standby dengan rekamannya Pak Rahmat. Ya Pak. Ya, satu ayat saja. Wal asr saja. Wow. Ya. Oke. Sudah Pak, sudah. Ini Ibu Haja, beliau sudah masuk. Ini beliau sudah bergabung dengan kita. Kayaknya tadi mungkin pengaruh jaringan Pak. Silakan Ibu Haja, saya sudah selesai Ibu. Silakan, mungkin ada ditambahkan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Silakan Bu Haja. Halo, Ibu Haja, Ibu Guru Pamong, silakan Bu. Mungkin ada pertanyaannya tambahan tadi dari saya. Silakan Ibu Haja, mungkin ada tambahan.
dari Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi pakai laptop terus langsung restart. Jadi terus tadi minta tolong kirimkan linknya, saya mau pakai HP tapi alhamdulillah restartnya nggak terlalu lama. Alhamdulillah ya Bu Haja. Ya, itu. Ini Saya bukan sudah karena jaringannya bagus, hanya laptop saya saja yang restart kembali kan dari semalam hanya break sedikit dipakai terus dari semalam. Iya Bu Haja. Tadi. Ya. Silakan Bu. Silakan. Langsung saja Pak ke Iya. Mas Sofi ya. Pak Sofi, teori belajar yang Bapak tahu selama ini apa saja? Pembelajaran itu model pembelajaran teori. Teori belajar. Kan kita ketika seorang guru menjadi sebagai orang yang harus berada di tengah-tengah peserta didik itu harus sekali dengan berbagai macam teori belajar. Iya. Yang selama ini yang Bapak tahu teorinya siapa saja? Lanjut ya. Ya, Bu, lanjut. Oke, dalam perumusan IPK, apa yang harus Bapak awali ketika membuat IPK? Jadi indikator itu harus mengacu pada KD, Bu. Ya. Jadi penulisannya menggunakan kata-kata operasional. Dan kalau kita merumuskan IPK yang terkait dengan pengetahuan, maka KKO yang kita gunakan atau yang Bapak gunakan selama ini seperti apa? Contohnya untuk contoh KD ya. KD-nya memahami Quran surah Al-Asr misalkan ya. Di indikatornya yaitu menjelaskan isi kandungan surah Al-Asr. Di IPK-nya yaitu peserta didik bisa menjelaskan isi dan kandungan surah Al-Asr. Oke, lanjut. Kalau dalam penulisan soal yang hots, misalnya menjelaskan, itu masuk di kategori ketika mau dibuatkan soalnya, masuk nggak dimasuk termasuk soal yang hots? Kalau kita gunakan IPK-nya yang menjelaskan. Masuk, Bu. Jadi kalau mau buat soal nih, maka soal yang kalau misalnya dimulai disebutkan yang menjelaskan, bisa nggak bikin soalnya yang hots? Tidak bisa, Bu. Alasannya? Itu masih C2 ya. Jadi soal hot itu harus C4, 5, 6. Minta tolong Pak bacakan surah ayat 120. Di depan Bapak ada Al-Quran nggak? Ada. Ya. Quran surat apa tadi, Bu? Atau terserah, surat Al-Baqarah tapi ayat berapa terserah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة Sadaqallah, Pak. صدق الله. Sadaqallah. Pak Dokter silakan.